Alhamdulillah hari ini kita bisa bersemuka. Kenapa dikatakan bersemuka? Karena bertatap muka secara semu melalui Zoom, ruang Zoom ini. Dan mudah-mudahan walau tidak bertemu secara fisik, tidak mengurangi hikmah dari majelis ilmu yang akan kita dirikan pada kesempatan ini. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang kedua. Kemarin yang ngajar adalah Bapak Dr. Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan pimpinan penyuluhan pada mahasiswa S2 Magister Hukum Keluarga Universitas Sunan Giri dengan mata kuliah Etika Profesi. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel kita ini. Selamat menyimak dan menyaksikan. Profesi penghulu dan kepala KUA, etika penyuluh profesi penyuluh agama, kemudian etika profesi konsultan hukum keluarga Islam, kemudian etika profesi mediator keluarga, dan kemudian etika profesi pengelola zakat dan etika profesi pengelola wakaf. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 profesi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Maka tentu sebelum kita membahas tentang mulai dari profesi hakim pengadilan agama sampai profesi pengelola zakat, maka saya kepingin tahu bahwa ini seluruh mahasiswa ada di dalam pondok pesantren atau di luar pesantren ini? Mahasiswanya ini semua ada di dalam pondok atau di luar? Di pondok, Pak. Oh, di pondok semua ya? Di pondok. Oh, berarti S1-nya di UIT ya? Di Tribakti juga ya? Tribakti. Ya. Baik, pada kesempatan ini walaupun ini tidak bertemu secara langsung, maka mudah-mudahan ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka untuk menggali nilai-nilai keilmuan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya share screen. Ya. Bisa dilihat? Ya. Ini. Jadi di mata kuliah kita ini adalah ini. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu profesi hakim? Sekali lagi, apa itu profesi hakim? Profesi hakim adalah profesi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di lingkungan peradilan agama, di mana hakim ini harus bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan dalam perkara perdata tertentu yang melibatkan umat Islam. Dan apa yang ditangani oleh hakim PA yaitu mengenai gugat talak, gugat cerai, waris, wakaf, dan hal-hal yang hubungannya dengan keperdataan. Sekali lagi, hubungannya dengan hal-hal keperdataan yang diambil dari hukum-hukum Islam yang diimplementasikan dalam peradilan agama. Sehingga apa tugas profesi seorang hakim? Yang pertama adalah menerima berkas perkara. Jadi orang yang sedang berperkara mengajukan, kemudian berkas itu diterima. Setelah diterima, tugas berikutnya adalah berkas yang diterima itu ditelaah. Kemudian setelah ditelaah, ditetapkan kapan sidangnya. Kemudian setelah menetapkan kapan sidangnya, maka menyidangkan perkara yang diajukan. Ya, dalam proses persidangan ini tentu ada beberapa tahap-tahapan. Kalau ada gugat cerai, gugat talak, paling tidak ada 3 kali persidangan. Sekali lagi, kalau hubungannya dengan gugat talak, gugat cerai, ada 3 kali persidangan. Dan setelah itu diputuskan, setelah memutuskan perkara,
menandatangani putusan itu, kedua belah pihak juga menandatangani, kemudian meminutasi berkas perkara. Artinya apa? Berkas perkara itu kemudian diaktualkan dalam bentuk lembaran-lembaran putusan, kemudian setelah itu juga melakukan pengawasan, dan yang terakhir adalah melakukan tugas khusus yang ada hubungannya dengan tugas seorang hakim pengadilan agama. Yang kedua, penghulu. Bagaimana profesi penghulu? Penghulu adalah jabatan fungsional. Sekali lagi, penghulu itu dari kata hulu. Jabatan penghulu itu ada sejak adanya kerajaan Islam. Sejak zaman kerajaan Demak itu sudah ada namanya penghulu. Biasanya penghulu itu adalah imam masjid, jami, masjid kerajaan, atau mufti. Jadi dulu namanya penghulu itu adalah mufti yang memutuskan segala perkara-perkara yang ada hubungannya dengan masalah keagamaan. Dari kata hulu, hulu itu adalah pokok. Pokok, penghulu adalah orang yang menerima tugas yang sangat pokok. Itu secara historisitas. Tapi saat ini apa itu penghulu? Penghulu itu adalah bagian dari profesi atau jabatan profesi yang ada di Kementerian Agama. Jabatan profesi yang dihasilkan oleh Kementerian Agama, di mana profesi seorang penghulu adalah sebagai jabatan fungsional yang bertugas sebagai pegawai pencatat nikah. Sekali lagi, penghulu itu adalah bertugas sebagai pegawai pencatat nikah. Di mana penghulu itu tugasnya ada di mana? Di kantor urusan agama di unit kecamatan. Sehingga tugas pokoknya adalah mendaftarkan, mencatatkan, mengawasi pelaksanaan perkawinan, memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam hal nikah, talak, cerai dan rujuk. Manakala kalau ada orang mau cerai, mau talak, maka konsultasinya ya di KUA. Siapa yang menerima? Ya penghulu itu. Kemudian tugas berikutnya adalah mengembangkan tugas-tugas kepenghuluan. Kemudian memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam, kemudian menolak pernikahan yang melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Maka penghulu ini memiliki peran yang cukup strategis. Karena apa? Seorang penghulu ini adalah orang yang diamanahi oleh negara untuk betul-betul melakukan pencatatan. Sekali lagi, betul-betul melakukan pencatatan peristiwa pernikahan. Dan kalau ditanya, kalau begitu siapa yang menikahkan? Maka menikahkan itu adalah hak wali. Sekali lagi, menikahkan itu adalah hak wali. Penghulu itu adalah tugasnya hanya yang seperti kita sampaikan tadi. Adapun ketika kemudian ada wali nikah kemudian kurang siap untuk menikahkan, maka seorang penghulu pun tidak boleh menolak jikalau penghulu itu dimintai tolong. Makanya kemudian penghulu juga disebut dengan Pak Naib, Naibul Wali. Sekali lagi, penghulu dulu itu terkenal dengan Pak Naib. Sebutannya adalah Pak Naib karena apa? Sering menggantikan, sering mewakili wali untuk menikahkan, sehingga disebut dengan Naibul Wali. Naibul Wali. Itu terkait dengan jabatan penghulu. Kemudian berikutnya setelah jabatan penghulu apa lagi? Jabatan penyuluh agama. Penyuluh agama adalah apa? Penyuluh agama adalah pekerjaan memberikan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Sekali lagi, penyuluh agama adalah pekerjaan atau jabatan baik fungsional maupun non fungsional, maupun non baik PNS maupun non PNS. Sekarang ini ada penyuluh agama Islam fungsional, disebut disingkat dengan PAF, penyuluh agama fungsional. Ada disebut dengan penyuluh P3K, pegawai dengan perjanjian kerja. P3K disebut dengan P3K, pegawai dengan perjanjian kerja.
Ada lagi penyuluh honorer. Apa tugas penyuluh? Tugas penyuluh adalah pekerjaan memberikan bimbingan penyuluhan agama kepada masyarakat, memberikan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat, di mana penyuluh ini berperan sebagai juru penerangan nilai-nilai keberagamaan atau nilai keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat dengan baik. Sehingga penyuluh ini diharapkan punya kewajiban, punya kapabilitas, harus memiliki kompetensi dalam metodologi pendidikan dan pengajaran agama. Karena itu penyuluh juga mengajar dengan pendidikan non formal yang ada di masyarakat, baik itu dengan teknik pelayanan melalui konsultasi, pendampingan atau advokasi, atau bersifat administrasi. Penyuluh juga harus mampu menjadi teladan, panutan, rujukan bagi masyarakat dalam hal keberagamaan. Karena apa? Di dalam Al-Quran surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, penyuluh itu juga khutbah mubaligh itu juga termasuk bagian dari penyuluh juga. Seorang mubaligh itu juga penyuluh, seorang ustadz itu juga sebagai penyuluh karena apa? Sebagai penerang agama. Kemudian setelah penyuluh apa? Profesi sebagai ini tugas-tugas penyuluh. Tugas-tugas penyuluh adalah memberikan pemahaman yang benar tentang agama, di mana fungsi penyuluh ini adalah sebagai pendidik, pembina spiritual, pembina moral yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ketika terjadi perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka fungsi penyuluh ini juga mampu memberikan solusi, sehingga seorang penyuluh ini betul-betul menyampaikan Islam wasatiyah, Islam yang moderat, sehingga ketika terjadi perbedaan-perbedaan amalan, perbedaan-perbedaan faham yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka seorang penyuluh agama ini mampu menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada itu, bukan malah memperkeruh situasi. Selain itu juga mampu memberikan tugas-tugasnya adalah memberikan pembinaan spiritual dan moral, seperti ada orang sedang galau, gelisah, susah dan sebagainya di lembaga pemasyarakatan, maka peran penyuluh akan menjadi pembina spiritual di sana, pembina moral. Kemudian berkaitan dengan itu, seorang penyuluh itu juga melakukan pendekatan interkultural dan antar agama. Seorang penyuluh itu juga mampu mengajak umat. Sekali lagi, seorang penyuluh itu juga mampu mengajak umat untuk mampu apa? Menyerap kultur-kultur, tradisi, budaya yang ada, kemudian mampu berdampingan dengan pemeluk agama lain, kemudian melaksanakan dakwah dan pengajaran agama dan menangani masalah-masalah radikalisme dan intoleran. Radikal itu berarti apa? Hal-hal yang memaksakan kehendak, menganggap bahwa surga hanyalah miliknya, yang lain adalah kontrak, seakan-akan apa yang dipahami adalah paling benar, yang lain adalah salah. Maka seorang penyuluh adalah mampu meredam itu. Ini terkait dengan profesi penyuluh. Sekarang profesi konsultan hukum keluarga. Profesi konsultan hukum keluarga Islam adalah profesi yang dijalankan oleh lulusan program studi hukum keluarga. Konsultan hukum keluarga ini bertugas memberikan konsultasi hukum terkait dengan hukum keluarga yang berlandaskan pada prinsip Islam, di mana hukum keluarga Islam ini mempelajari hukum-hukum pernikahan, hukum perceraian, hak asasi manusia, dan hukum waris. Maka ini profesi dari seorang konsultan hukum keluarga. Kemudian profesi mediator. Profesi mediator keluarga adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa keluarga. Melalui profesi mediasi, mediator keluarga ini berperan sebagai penengah yang netral dan independen.
Sehingga apa? Jikalau ada seorang perempuan meminta advice nasihat, maka tentu jangan mudah termakan oleh omongan keseluruhan itu. Maka kemudian harus menerima dari yang diadukan dan akan bisa mengambil solusi secara jernih. Karena posisi seorang mediator itu harus netral, independen. Ibarat orang melihat begitu, dia harus melihat dari luar. Objek itu bukan ada di tengah-tengah objek. Itu baru menjadi mediator yang sukses. Karena itu mediator keluarga itu harus bersifat netral, bersikap netral dan tidak memihak salah satu dari pihak itu. Netralitas seorang mediator ini dapat membantu memediasi untuk melihat persoalan secara jernih, mengambil solusi yang objektif dan adil. Di mana seorang mediator itu, ini biasanya mediator ini berada di pengadilan agama. Jadi kalau ada laki-laki maupun perempuan ini mau mengajukan gugat cerai atau gugat talak, maka sebelum seorang hakim ini memutuskan, maka diberi kesempatan untuk dimediasi. Untuk memediasi inilah kemudian peran mediator. Dalam rangka apa? Kalau bisa, karena apa? Abghadul halal indallahi apa? Abghadul halal indallahi at-tolak. Perkara halal namun Allah sangat memurkainya adalah perceraian. Sekali lagi, perkara yang halal namun sangat dimurkai oleh Allah adalah perceraian. Nah, inilah yang kemudian target seorang mediator itu adalah kalau bisa orang yang bercerai itu adalah jangan sampai bercerai. Sekali lagi, orang yang mau bercerai itu jangan sampai melanjutkan perceraiannya. Karena apa? Problem-problem kehidupan yang sering terjadi itu adalah rumah tangga yang broken home. Broken home itu yang jadi korban adalah anaknya. Rata-rata anak yang nakal, yang mengalami masalah-masalah itu adalah anak-anak yang broken home. Ditinggal bapak ibunya bercerai, sehingga dia tidak tahu dia harus ikut siapa, ikut bapaknya atau ikut ibunya atau ikut bapaknya. Dan ketika seorang anak itu tidak dibimbing secara lengkap dari keluarga yang utuh, maka kebanyakan mencari pelampiasan. Dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah. Dan ini menjadi tugas seorang mediator. Kalau bisa ada orang bercerai itu harus juga apa? Harus ditangkal, jangan sampai berlanjut untuk bercerai. Itu tugas mediator. Bukan mediator itu hanya stempel aja, bukan hanya cap tanda tangan aja. Setelah itu mediator tugas lain apa? Tugas profesi pengelola wakaf. Siapakah pengelola wakaf itu? Pengelola wakaf itu disebut dengan nazir wakaf. Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Maka tentu tata kelola ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena sekarang seluruh badan itu harus berbadan hukum. Dan ketika berbadan hukum, maka dilengkapi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tentu nazir ini memiliki peran yang penting dalam menentukan efektivitas aset wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Nazir wakaf yang profesional itu adalah mereka yang bekerja penuh waktu, memiliki kemampuan dan mendapatkan imbalan yang sesuai. Karena itu, seorang nazir wakaf itu harus konsentrasi penuh. Kalau dia mengelola wakaf betul-betul dia harus betul-betul konsentrasi. Seperti di Malang ada wakaf produktif itu. Jadi ada wakaf, kemudian lewat harta wakaf itu sampai berkembang minimarket di mana-mana. Itu dikembangkan dari mana? Dari harta wakaf. Maka keperluan hasil dari apa yang dihasilkan dari wakaf produktif itu, maka tentu ada dituangkan di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Karena itulah seorang nazir kalau ingin menjadi nazir yang
yang profesional atau dia betul-betul berprofesi sebagai nadhir, maka dia harus memiliki apa? Memiliki jiwa inovasi dan kreativitas di dalam rangka mengembangkan wakaf itu. Lembaga pendidikan itu adalah bagian daripada wakaf. Pondok pesantren itu juga bagian dari wakaf. Kemudian apa yang ada di belakang saya ini juga bagian dari wakaf. Maka siapakah yang disebut dengan nadhir? Adalah pengurusnya itu. Pengelola itu adalah pengurus wakaf itu. Nah, seorang nadhir, pengelola yang profesional, maka dia akan mendayagunakan apa yang menjadi tanggung jawabnya itu. Dan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf, maka ada namanya Badan Wakaf Indonesia, di mana Badan Wakaf Indonesia adalah mendorong ada sertifikasi kompetensi bagi nadhir. Ada pembinaan nadhir sehingga dia berkompeten untuk betul-betul menjadi seorang pengelola wakaf. Sehingga diharapkan dengan adanya sertifikasi nadhir ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan orang yang mewakafkan. Orang yang menyerahkan harta bendanya untuk menjadi benda yang diwakafkan. Kemudian berikutnya adalah profesi apa? Berikutnya adalah profesi pengelola zakat. Profesi pengelola zakat adalah disebut dengan amil. Jelas ini dalilnya Al-Quran surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 60. Di mana amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditugaskan untuk mengelola zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Apa tugas amil zakat? Tugas amil zakat adalah mengumpulkan, menyalurkan, dan melaporkan. Mengumpulkan zakat, menyalurkan zakat kepada mustahik 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 60, dan melaporkan penggunaan. Maka profesi amil zakat ini merupakan sarana ibadah yang mulia. Karena amil ini berperan sebagai penjaga amanah umat dalam mengelola dan menyalurkan zakat. Contoh ada Basnas, ada Lasnas, maka amil zakat atau pengelola zakat ini, lembaga zakat ini harus lembaga yang resmi. Jadi kalau kemudian berdasarkan undang-undang tentang zakat, pengelolaan zakat, maka pengelola zakat itu harus ber-SK dari negara, dari pemerintah. Bukan yang punya kompeten untuk mengeluarkan adalah Kementerian Agama dan Presiden. Sekali lagi, Kementerian Agama dan Presiden, bukan kepala desa. Kalau ada SK dari kepala desa, maka status amil zakat itu tidak sah. Karena itu, ini dari sini barangkali ada yang ditanyakan, yang bisa didiskusikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tugas penghulu adalah pencatat peristiwa nikah. Dulu disebut dengan PPN, pegawai pencatat nikah. Yang berkewajiban dan bertugas menikahkan itu siapa? Orang tua atau wali. Kalaupun toh ada orang tua atau wali tidak siap untuk menikahkan, bisa minta tolong penghulu. Makanya disebut dengan naibul wali atau disebut dengan Pak Naib. Sekali lagi, yang bertugas untuk menikahkan itu bukan penghulu. Tugasnya penghulu adalah hanya mencatat peristiwa pertama, menerima berkas pernikahan, pengajuan nikah, bisa menerima rekomendasi nikah, bisa menerima berkas nikah, kemudian menikahkan, mencatat peristiwa nikah, menjadwalkan, mencatat peristiwa nikah, dan melaporkan. Itu tugasnya seorang penghulu. Sementara menikahkan itu adalah tugasnya wali. Kalau saya masih di KUA dulu, saya lebih menyarankan bahwa yang menikahkan itu wali, apapun kondisinya. Wong toh
ketika proses ijab kabul itu seorang wali boleh untuk membaca kok dengan tulisan itu. Kenapa? Saya lebih menyarankan begitu karena waktu bikin itu tidak titip kok. Pernah lihat ada orang, Cak, tolong buat no anak ya, satu aja. Tidak ada kan? Waktu bikin tidak titip tanggane kok. Saatnya menikahkan dititipkan. Itu secara goyonya begitu. Jadi waktu bikin aja tidak titip, tinggal tanggung jawab untuk melepas tanggung jawab kepada laki-laki yang jadi menantunya dititipkan. Itu tidak pas. Di samping itu ada unsur spiritual, unsur batiniah. Ada unsur batiniah dari hubungan antara menantu dengan orang tua. Kalau dititipkan, maka hubungan batiniah itu akan terlepas begitu. Dan itu bahaya dalam mewujudkan anak yang birrul walidain. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian terkait dengan perceraian itu bukan tugasnya penghulu. Terkait dengan memutuskan perceraian itu adalah tugas pengadilan agama. Pengadilan agama. Kalau perceraian agama lain itu adalah di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri. Kalau untuk umat Islam yang memutuskan adalah hakim pengadilan agama. Bukan penghulu. Adapun penasehatan BP4 sebelum seseorang bercerai dulu itu lewat BP4 dulu dibina, diselesaikan perselisihan perceraian dan perselisihan perkawinan itu diselesaikan lewat BP4. Tapi karena pengadilan agama itu sudah terpisah dari Kementerian Agama, pengadilan agama itu sudah jadi satu atap dengan Mahkamah Agung, maka BP4 itu jarang dipakai. Yang dipakai sekarang mediator yang ada. Mediator itu bisa berkantor di kantor pengadilan agama. Seorang mediator itu bisa sertifikat mediator, sertifikat mediasi, dan yang mengeluarkan siapa? Mahkamah Agung. Sertifikat mediasi itu atau sertifikat sebagai mediator. Yang lain, saya persilakan. Adat masing-masing, Pak. Nah, bagaimana seorang penghulu itu menghadapi situasi dan kondisi di tengah masyarakat yang mana masyarakat itu tidak menggunakan KUA atau tidak mencatatkan pernikahannya, tapi menggunakan adat mereka masing-masing. Nah, sebagai penghulu itu bagaimana untuk menyikapinya, Pak? Sebagai seorang penghulu menyikapi itu, peran kita adalah mencerdaskan masyarakat. Sekali lagi, mencerdaskan masyarakat. Meskipun nikah tanpa dicatat itu sah, tapi berdasarkan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, maka itu cenderung lebih pada makruh yang mendekati makruh tanzih. Kenapa? Nikah yang tidak dicatatkan itu yang sering terjadi, yang pihak yang dikorbankan, yang dirugikan adalah pihak perempuan. Maka kewajiban kita selaku penerang, tokoh masyarakat yang mengerti agama, jikalau dia betul-betul, misalkan saudara Marwan ini seorang bapak dan punya anak perempuan, maka tentu saudara Marwan ini akan berpikir ulang, jikalau ada seorang laki-laki yang melamar anak kita, kemudian setelah itu kita tanting kebek, kita taker kebek, dan kemudian kita bilang daftar aja, dia bilang tidak siap, maka dia adalah tipe laki-laki yang kurang punya tanggung jawab. Kenapa? Menganggap bahwa anak kita ini seperti baju di toko, dipakai dulu baru cocok, setelah merasa cocok baru dibeli.
Itu artinya apa? Bisa juga anak kita itu akan ditinggalkan di tengah jalan, atau yang paling parah itu adalah belum dinikah secara resmi tapi kemudian ditinggal meninggal, itu tidak punya hak apapun dari ayahnya. Sekali lagi, tidak punya hak apapun dari ayahnya. Meskipun sekarang aturan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sekali lagi, walaupun sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengeluarkan kartu keluarga bagi anak yang tidak ada bapaknya, cukup dengan surat keterangan dari kepala desa, itu sudah bisa punya kartu keluarga. Keterangan bahwa telah terjadi perkawinan di tahun sekian. Lah namanya kawin itu kan tidak harus nikah dulu kan. Contohnya sapi, tidak ada namanya nikah sapi. Yang ada adalah kawin suntik sapi. Nah, kawin itu adalah bagian dari hubungan badan. Nikah itu adalah secara resmi. Makanya akad ijab kabul adalah angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka. Angkahtuka, aku nikahkan engkau, wa zawwajtuka, dan aku kawinkan engkau. Ada dua lafal ya, angkahtuka wa zawwajtuka. Angkahtuka itu adalah pada tataran untuk meresmikan secara syariah bahwa yang bersangkutan itu disandingkan. Wa zawwajtuka itu adalah bagian dari apa? Bagian dari penghalalan untuk hubungan badan. Lah, jika kemudian ada orang yang kemudian menikahkan tanpa dicatatkan, itu kerugian besar bagi pihak perempuan. Itu. Jadi tugas kita untuk bila perlu ini masuk materi khutbah kita. Masuk materi khutbah kita dengan topik apa? Mewujudkan keluarga yang langgeng, sakinah mawaddah warahmah. Salah satu piranti penting itu adalah nikahnya dicatatkan. Apa? Nikahnya dicatatkan. Masyarakat itu Pak. Mungkin ada triknya atau caranya tersendiri Pak. Soalnya kita ini berbenturan dengan adat istiadat masyarakat. Yang mana ketika kita berbenturan dengan adat tersebut, kita bahkan kita itu ditolak Pak. Seperti itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan untuk mendidik masyarakat yang di Bapak katakan tadi. Oke. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kadang-kadang tokoh agama, tokoh masyarakatnya sangat mendukung di situ. Sekali lagi, kadang-kadang tokoh agama, tokoh masyarakatnya sangat mendukung. Bahkan ada di salah satu sudut di Provinsi Jawa Timur ini malah menikmati tokoh agamanya. Sekali lagi, malah menikmati tokoh agamanya. Bahkan ada kalangan masyarakat itu kalau kemudian menitipkan punya keturunan dari orang tersebut, itu adalah sebuah kemuliaan. Walau kemudian dia hanya dinikah tanpa dicatat melalui KUA. Karena itu sinergi antara unsur pemerintah, antara ulama dan umaro itu harus bersinergi. Tanpa itu susah. Jadi harus ada sinergitas antara ulama dan umaro di dalam rangka menjembatani itu. Karena bagaimanapun juga ini adalah tugas kita juga. Terutama di daerah pedesaan kadang-kadang melihat bahwa pada orang tua masyarakat bawah, masyarakat menengah ke bawah, atau masyarakat yang ekonominya ya masyarakat pedesaan banget, kalau punya anak perempuan dianggap bahwa anak perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu tidak perlu pinter, karena toh nanti akan menjadi konco wingking. Itu kita harus memberikan pencerahan yang sedemikian rupa kepada masyarakat, karena itu adalah sebagai ikhtiar batin dan ikhtiar dhahiriyah di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dari undang-undang perkawinan yang terbaru, untuk syarat untuk menikahkan baik laki-laki maupun perempuan kan harus usia 19 tahun.
Tapi yang sering terjadi, sekali lagi, yang sering terjadi di masyarakat pelosok, masyarakat pegunungan yang terjadi ini adalah mulai dari terlampau berlebihan berpacaran, terlampau berlebihan di dalam bergaul sehingga kebrojolan, dan inilah kemudian pilihannya daripada tidak punya bapak maka kemudian dinikahkan. Maka proses nikahkan bagi anak yang belum mencukupi umur yang ditetapkan oleh undang-undang, maka itu diputuskan lewat pengadilan. Pengadilan pun akan memutuskan itu. Karena kemarin dari salah satu mahasiswa kita di Magister Hukum Keluarga ini juga sempat menolak, karena jikalau kemudian tetap dilanjutkan perkawinan, toh itu tetap akan bercerai. Yang terjadi begitu. Kasus perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah dari kelompok umur yang sangat rentan itu, karena secara kejiwaan belum memenuhi kematangan kejiwaan begitu. Itu jawaban dari saya. Jadi perlu sinergi antara ulama dan umarok di dalam rangka mensukseskan itu. Selain itu juga yang terjadi adalah apa? Budaya permisif dari orang tua. Takut anaknya perawan tua, kemudian dibebaskan untuk berpacaran dengan siapapun, belum jadi apa-apa sudah dibawa kemana-mana, dan itu pasti itu 99% itu akan terjadi perzinahan, walau hanya sekedar zina pegangan tangan atau apa, sampai zina besar lah. Sehingga ketika terjadi zina besar itu terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga LKMD, lamaran gari meteng dhisik begitu. Siapa? Yang lain silakan sebelum kita lanjut. Ya, betul, harus ada sinergi antara seluruh pihak komponen. Maka tentu ini adalah bahasanya adalah dengan apa? Dengan silaturahim. Silaturahim dulu, setelah itu kita silaturahim dulu. Setelah silaturahim ketemu orang per orang, silatul fikri. Silatul fikri, tukar pikiran. Silatul ilmi, menyambung ilmu. Dan yang terakhir adalah silatul amal. Silatul amal itu berarti bahwa setelah kita diskusi, dialog dengan keilmuan yang ada, ini adalah pada tahap yang sangat memprihatinkan. Apalagi kalau negara punya tujuan di preambul atau pembukaan undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah bagaimana warga negaranya ini nikahnya adalah umur yang sudah cukup dewasa, cukup menurut aturan undang-undang. Karena undang-undang itu juga diputuskan dan ditetapkan berdasarkan telaah akademik, juga disosialisasikan berdasarkan fenomena sosial dan sebagainya, sehingga muncul namanya undang-undang itu. Itu jawaban dari saya. Ada lagi? Oke. Kita lanjut ya materinya ya. Kita lanjutkan sekarang. Sekarang pertanyaannya, dari fenomena yang terjadi, masih pentingkah etika dalam kehidupan manusia itu? Termasuk masih pentingkah bahwa seluruh profesi itu harus dibatasi dengan etika? Maka tentu berbicara tentang etika, sejarah agama menunjukkan bahwa kebahagiaan yang ingin dicapai adalah dengan menjalankan syariat agama. Itu tidak gamat kacau. Syariat agama adalah syariat yang menginginkan kehidupan ini tidak kacau. Kehidupan ini ada keberlanjutan, keberlangsungan. Dan hanya terlaksana dengan adanya akhlak yang baik. Akhlak atau moral atau susila adalah pola tindakan yang didasarkan atas nilai mutlak kebaikan sebagai pangkal yang menentukan corak. Mutlak kebaikan sebagai pangkal yang menentukan corak dari kehidupan manusia itu sendiri. Maka tentu dari kebaikan itu, maka kesadaran akhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, di mana manusia itu melihat atau merasakan diri sendiri
yang berhadapan dengan nilai baik atau buruk, dan disitulah melalui etika akan mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak sesuai dengan hukum ketentuan Allah dan Rasul-Nya, hukum negara, dan mana yang bertentangan yang disebut dengan kebatilan, yang menentukan boleh tidaknya dilakukan atau tidak bolehnya dilakukan meskipun dia bisa melakukan. Contoh yang dipertanyakan tadi, bagaimana ketika ada orang tua yang menikahkan tanpa dicatatkan, maka tentu kita akan memberikan advokasi, pendampingan secara hukum, memberikan bimbingan secara hukum tentang dampak manakala orang tua itu menikahkan dengan apa? Dengan tanpa dicatatkan, atau nikah muda dan sebagainya. Ini jawaban masih pentingkah etika dalam kehidupan manusia. Sekarang bagaimana urgensinya etika dalam kehidupan manusia? Saya share ya, bagaimana urgensinya etika dalam kehidupan manusia. Maka tentu ada 4 hal pentingnya etika dalam kehidupan manusia adalah: 1, diharapkan terwujudnya pengendalian dan pengawasan dan penyesuaian perilaku manusia itu sesuai dengan panduan etika yang wajib dibijaki. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka tentu ada pengendalian dan pengawasan dan penyesuaian perilaku kita dengan ketentuan-ketentuan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis maupun dari ijma maupun qiyas. Menyesuaikan dengan itu sehingga ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sehingga 5 hukum ini akan menyesuaikan, 5 hukum ini akan menjadi pengendali, menjadi pengawas, sehingga kita bisa menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan panduan etika yang wajib kita pijaki itu. Jikalau ini terjadi, maka akan terjadilah namanya tertib kehidupan bermasyarakat. Jikalau bumi ini hanya dihuni oleh 1 orang, maka tidak perlu ada ketentuan. Tapi ketika bumi ini dihuni oleh banyak manusia, manusia-manusia yang ada ini punya hak. Dan hak-hak, setiap orang punya hak-hak yang bersifat azazi. Sekali lagi, setiap manusia punya hak yang bersifat azazi. Setiap manusia punya hak yang bersifat azazi ini, yang kemudian hak azazi inilah yang kemudian hak dasar yang harus dipenuhi oleh dirinya dan orang lain. Maka orang lain ini punya kewajiban menghormati orang lain untuk memenuhi hak azazinya itu. Maka inilah yang kemudian Allah menurunkan aturannya lewat Al-Quran. Rasulullah menurunkan aturannya lewat sunnah-sunnahnya. Para ulama menentukan, para sahabat menentukan lewat ijma'nya. Para ulama menentukan lewat qiyasnya ketika tidak ada panduan secara tekstual di Al-Quran maupun hadis, maka ada namanya qiyas, musawi. Melalui inilah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas inilah yang kemudian bisa menentukan instrumen pengendali yang di situ ada 5 hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang ini adalah menjadi pengendali. Jikalau ini terjadi, maka tentu manusia akan terjadi harmoni dalam kehidupan ini. Tidak ada namanya pencurian, tidak ada namanya perampokan, tidak ada namanya korupsi, manipulasi, tidak ada. Karena setiap orang itu menghormati hak orang lain. Sehingga yang ketiga, dapat ditegakkan nilai-nilai dan advokasi kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, keadilan, tidak ada dusta di antara kita. Advokasi kemanusiaan inilah yang kemudian berupa apa? Kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Inilah yang kemudian akan menimbulkan harmoni kehidupan yang lebih lestari. Dan yang keempat, dapat ditegakkannya tujuan keinginan hidup manusia. Dan yang kelima adalah dapat dihindarkan. Yang kelima adalah dapat dihindarkan terjadinya apa? Dapat dihindarkan terjadinya free fight competition atau abuse competition atau kompetisi
bebas, di mana free fight competition akan menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat. Apa dampak persaingan yang tidak sehat itu? Fenomena persaingan yang tidak sehat itu timbul dari perilaku curang antara satu atau yang lain, perilaku tidak jujur antara satu atau yang lain, perilaku jahat yang satu dengan yang lain, apakah dilakukan oleh pribadi atau korporasi dalam rangka memanipulasi kebenaran. Sekarang sedang apa? Marak namanya pagar laut di Banten. Kenapa sampai terjadi pagar laut dan kemudian masing-masing pihak saling melempar tanggung jawab, saling menghindar? Ini karena apa? Karena berangkat dari praktek-praktek yang melanggar norma etika, yang mengeluarkan sertifikat melanggar etika, yang memerintah di situ melanggar etika. Apakah pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat melanggar etika itu? Lewat pelanggaran etika itulah yang kemudian muncul masalah. Kenapa? Ketika segala sesuatu dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang benar, maka di saat itulah yang muncul adalah disharmoni di kalangan masyarakat. Dari muncul apa? Karena masing-masing melanggar etika itu. Karena itulah segala macam profesi itu ada etika dalam rangka itu. Yang kedua, pihak yang menjadi korban, sementara pihak lain berada pada posisi dikorbankan. Sehingga ada yang jadi korban, ada yang dikorbankan. Persaingan yang tidak sehat itu juga akan menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu yang diinginkan dengan jalan menyuap, memanipulasi dan sebagainya. Apakah jabatan dengan harta dan sebagainya. Maka ini akan terjadi namanya menghalalkan segala cara. Kalau sudah demikian akan terjadi praktek kotor, tipu muslihat, konspirasi yang pada intinya mengingkari ketentuan hukum positif maupun norma-norma moral. Nah, ketika norma moral disimpangi, diselingkuhi, maka ada hak-hak yang seharusnya dapat terjaga akhirnya hilang musnah, lenyap tiada atau berpindah ke tangan ke pihak lain yang bukan pemiliknya. Masih ingat beberapa di media elektronik ada orang yang punya sertifikat, rumahnya digugat, kalah di pengadilan. Kenapa sampai terjadi begitu? Ada pihak yang dikorbankan. Maka inilah dampak dari persaingan yang tidak sehat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan profesi seorang hakim? Hakim itu di satu sisi adalah mulia. Sekali lagi, ini pertanyaannya adalah bagaimana etika profesi hakim, profesi penghulu, profesi penyuluh, profesi konsultan, profesi mediator keluarga, profesi pengelola wakaf, profesi pengelola zakat, apa? Bagaimana dengan etika itu? Seorang hakim itu satu kaki ada di surga, satu kaki ada di neraka. Sekali lagi, seorang hakim satu kaki itu ada di surga, satu kaki ada di dalam neraka. Jikalau dia dapat memutuskan segala urusan secara netral, tanpa disuap, tanpa disogok, dan kemudian dia memutuskan secara bijak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik hukum agama maupun hukum negara, maka dia akan masuk surga. Tapi jikalau dia memutuskan karena dia disuap, masih ingat ada seorang pemuda anak dewan DPR RI yang melindas pacarnya sampai meninggal, akhirnya diputus bebas, ujung-ujungnya ada sogokan suapan sekian miliar. Dan ujung-ujungnya begitu. Lah, di satu sisi terancam dengan hukuman dunia kalau sudah tertangkap begini, di satu sisi itu ancaman, dia akan masuk neraka karena dia memutuskan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian bagaimana dengan profesi seorang penghulu? Maka seorang penghulu itu juga tugasnya mulia. Sekali lagi, seorang penghulu itu juga tugasnya mulia. Menghalalkan kelamin untuk menjadi halal lewat proses akdu nikah
dan sebagainya, maka tentu seorang penghulu ini dituntut untuk bertindak secara profesional, sekali lagi, bertindak secara profesional dalam rangka menjalankan tugas-tugas kepenghuluannya itu agar apa? Selamat. Agar selamat. Karena keselamatan dari tugas itu sangat menentukan. Apalagi ini adalah dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, mewujudkan keluarga yang kokoh, mewujudkan keluarga yang langgeng. Kemudian bagaimana dengan profesi seorang penyuluh, seorang dai, seorang mubaligh? Jika ada seorang mubaligh, maka tentu mubaligh ini akan berusaha untuk melakukan apapun yang disampaikan. Jangan sampai disebut dengan mubaligh jarkoni. Iso ujar gak iso nglakoni. Apa? Iso ujar gak iso nglakoni. Atau NATO. No action, talk only. Tidak ada upaya yang bersifat praktis, hanya pandai bicara. Ini sangat bahaya. Karena tugas seorang mubaligh, seorang penceramah, seorang penyuluh itu adalah penerang. Maka sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna. Kenapa engkau semua berkata ma la taf'alun, terhadap apa yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallah, amat besar murka di sisi Allah. Lima yaqulu, kepada orang yang berkata-kata tapi tidak melakukan apa yang dikatakan. Ini. Kemudian ada profesi seorang konsultan hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam itu kan banyak. Bisa menyangkut pernikahan, bisa menyangkut perceraian, bisa menyangkut rujuk, bisa menyangkut talak, bisa menyangkut waris, bisa menyangkut wasiat, bisa menyangkut wakaf. Maka seorang konsultan hukum keluarga ini diharapkan mampu memahami, sehingga mampu memberikan pencerahan yang proporsional begitu. Pencerahan yang proporsional itu tentu ada hal-hal penting yang perlu diaktualkan, yaitu nilai-nilai yang ada dalam nilai keluarga itu. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan. Kemarin kan terkait masalah pernikahan itu, ketika seseorang ingin memutuskan, seorang perempuan atau perempuan ini memutuskan perceraian dengan suaminya, ini kan harus ada kesepakatan dua pihak, Pak, ya. Maksud saya adalah nggak bisa salah satunya begitu, Pak. Ya, betul. Nah, ini kemarin sempat ada kejadian di Jakarta itu kemarin, ada seorang istri yang kemudian dia menggugat kepada suaminya, yang di situ langsung diputuskan hukum tanpa ada laporan surat yang sampai kepada suaminya. Nah, ini kira-kira gimana konsepnya? Kenapa kok bisa terjadi? Yang saya ketahui dulu pas kita masih di S1 itu, kita pernah membahas masalah aturan-aturan perceraian yang kemudian diterapkan oleh hukum. Seperti halnya antara seorang istri yang kemudian jarak suaminya jauh, maka yang sampai itu akan surat laporan dari seorang istri begitu. Nah, ini kemarin tidak sampai, Pak. Ini konsepnya bagaimana kalau bisa sampai terjadi begitu dia? Ini yang belum saya ketahui, Pak. Oke. Langsung saya jawab ya. Ya, inilah SOP-nya beda-beda. Kalau di PA tidak boleh SOP di pengadilan agama atau pengadilan itu tidak boleh menunda putusan perkara. Tidak boleh menunda putusan perkara, maka SOP-nya itu untuk SOP gugat talak maupun gugat cerai dihadiri atau tidak dihadiri oleh kedua belah pihak atau salah satu dari kedua belah pihak setelah sidang yang ketiga, maka itu akan diputuskan. Makanya di sidang pertama itu ada namanya waktu untuk mediasi, sehingga dibutuhkan mediator. Tapi kadang-kadang mereka tidak menggunakan mediator, masing-masing melalui pengacara masing-masing. Nah, inilah sebuah dilema. Kalau di Kementerian Agama dalam rangka apa? Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya sebelum nikah ada namanya bimbingan perkawinan dengan harapan supaya
keluarga ini langgeng. Tapi begitu sudah masuk pengadilan agama, sekali lagi, begitu sudah masuk ke pengadilan agama, maka hakim ini tidak boleh kemudian menunda-nunda untuk memutuskan perkara, melambatkan, karena itu sudah ada namanya SOP-nya. Maka berdasarkan SOP itulah kemudian diputuskan. Maka tentu yang saya singgung tadi memang berat tugas seorang hakim. Jikalau dia mampu memutuskan perkara dengan benar, dia masuk surga. Namun jikalau dia memutuskan perkara yang tidak benar, apalagi karena ada sesuatu, misalkan suap, riswah, dan sebagainya, maka kakinya akan menyeret ke neraka keseluruhannya. Sekali lagi, tugas seorang hakim itu memang berat. Jikalau bisa memutuskan perkara dengan benar, dia akan masuk surga. Jikalau memutuskan perkara tidak benar, dia akan masuk neraka. Nah, itu adalah bagian dari fenomena yang ada di masyarakat, yang mau tidak mau memang faktanya demikian begitu. Itu jawaban dari saya. Barangkali ada yang lain, saya persilakan. Terjadi begitu memang potensi ada kecurangan, Pak, ya? Ya, potensi ada kecurangan, memungkinkan begitu. Ya memang Tadi terkait memang dari prinsip saya sendiri ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, sekali lagi berdasarkan pengalaman di lapangan, orang marah itu kan menimpakan kebencian yang membabi buta kepada orang yang dimarahi kan. Bisa juga dari karena prasangka, bisa juga dari hasutan, sehingga timbul amarah kan. Maka tentu berdasarkan pengalaman itu, ketika ada klien atau masyarakat datang ke kantor, itu saya minta didatangkan keduanya. Saya tidak mau salah satunya, karena apa? Bisa juga dia akan membaik-baikkan dirinya, menjelekkan yang lain, kan begitu. Orang yang sedang bermasalah itu biasanya tidak sadar kalau dirinya salah, tapi merasa bahwa dirinya itu benar, kemudian yang diadukan adalah yang salah. Padahal kadang-kadang kesalahan itu bisa berangkat dari kedua belah pihak. Karena kesalahan itu bisa berangkat dan berasal dari kedua belah pihak, maka saya sering itu ketika terjadi sesuatu, saya lebih sering untuk apa? Untuk kalau saya memediasi mereka, saya minta diketemukan kedua-duanya. Seperti kemarin ada ya mahasiswa kita di S2 ini juga kebetulan dari pekerjaan selain mahasiswa juga ada hubungannya dengan saya. Istrinya mengadukan ke saya, curhat ke saya. Perempuan istrinya. Istri laki-laki apa perempuan kalau istri itu? Ya, istrinya perempuan. Ada enggak istri laki-laki? Itu pengikut pelangi yang istrinya laki-laki. Kebetulan ini istrinya perempuan. Ini mengadukan bela-bela dan sebagainya. Maka kemudian dia minta ketemu ke saya. Akhirnya kalau minta ketemuan dengan saya, suaminya diajak. Kebetulan saya juga kenal suaminya saya telepon, ketemu. Akhirnya saya tanya kedua belah pihak, tinggal mencocokkan aja. Ternyata kesimpulannya dua-duanya salah. Kesimpulannya dua-duanya salah. Kalau dua-duanya salah, kemudian ketika satu aja kemudian mengadukan, dan apalagi kalau kemudian kita berempati, menganggap bahwa yang datang ini adalah orang yang benar, yang diadukan adalah orang yang salah, kita akan zalim. Nah, ketika ada proses pengadilan kadang-kadang tidak melihat dalam dua sisi begitu. Tidak melihat dalam dua sisi begitu. Makanya ini rentan sekali. Kadang-kadang terputuskan dengan putusan-putusan yang tidak proporsional. Makanya dalam pengadilan kan ada namanya pengacara, ada pembela, ada penuntut kan. Dengan harapan ada imbang. Tapi kadang-kadang di negeri antah berantah sana, kadang-kadang hakimnya sudah dikondisikan, penuntut sudah dikondisikan melalui apa? Melalui pengacara ini. Akhirnya apa? Ada komunikasi, dalam bahasanya adalah ada kong kali kong hukum. Inilah yang kemudian
ini termasuk bagian dari pelanggaran etika profesi namanya ini. Namanya seorang yang bekerja secara profesional, maka dia akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Nggak ada namanya main mata. Kalau dia tugasnya pembela adalah bagaimana dia memenangkan yang dibela tanpa harus main mata dengan pihak yang lain. Kadang-kadang menang nyirik kok begitu. Kadang-kadang menang nyirik.